Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam diskusi kita. Untuk edisi kali ini kita akan berbincang soal momentum yang terjadi hari ini, yaitu dengan telah dilantiknya Gubernur baru dan Wakil Gubernur baru Sumatera Barat, Bapak Mahyaldi Ansarullah bersama Bapak Audi Joinaldi. Dan untuk berbicara soal ini, kita di sini sudah kedatangan narasumber. Dan kita akan banyak berbincang soal dalam konteks politik nanti. Bagaimana ke depan pasangan ini memimpin Sumatera Barat. Baiklah, kita sapa narasumber kita, Bapak Dr. Asrinaldi, dari pakar politik dari Universitas Andalas. Selamat siang, Pak Asrinaldi. Selamat siang, Pak Mon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama tentu ucapan selamat kita untuk Bapak Mahyaldi, Bapak Audi, dan masyarakat Sumatera Barat. Ya, kita flashback sedikit. Sebelumnya, apakah memang sudah terprediksi bahwa yang akan memimpin Sumbar itu adalah Pak Mahyaldi dan Bapak Audi ini? Iya, terima kasih Pak Mon. Pertama, saya juga mengucapkan selamat dulu lah kepada pasangan Pak Mahyaldi Ansarullah dan Pak Audi Joinaldi. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Mon tadi, memang ini dalam tanda kutip di luar dugaan ya, karena banyak lembaga survei eksternal, tentu bukan di lembaga di internalnya tim pemenangannya Pak Mahyaldi dan Pak Audi ya, tapi yang pada posisi yang netral itu, pada posisi di luar kepentingan dari para kontestan ini ya, tidak masuklah dalam kontestasi mendapatkan dukungan yang maksimal ya. Dan ini memang menarik itu. Apakah memang ada perubahan perilaku memilih masyarakat? Karena setahun sebelum hari pemilihan itu sudah banyak lembaga survei yang merilis hasilnya, baik untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan publik. Dan kebanyakan mau menempatkan posisi Pak Mahyaldi dan Pak Audi ini di posisi nomor 3. Yang bersaing ketat itu adalah Pak Mulyadi dan Pak Nasrul Abid. Ya, jadi memang perubahan ini banyak orang bertanya ada apa di balik ini gitu ya. Tentu perlu ada kajian khusus ya, apakah memang kemenangan Pak Mahyaldi dan Pak Audi ini juga terkait dengan perubahan perilaku memilih masyarakat sehingga suara yang diharapkan itu lari ke pasangan yang sebelumnya justru ke mereka, dan mereka pada akhirnya memenangkan. Nah, begitulah dinamika politik itu. Jadi kalau kita lihat survei itu bukannya tidak terprediksi, tapi memang ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh survei ketimbang hanya memetakan memetakan hasilnya saja, tapi juga mendalami perilaku memilih masyarakat juga menjadi penting. Yang hari ini barangkali harus menjadi perhatian setiap lembaga survei. Gitu. Tapi yang pasti sekarang beliau sudah dilantik. Ya. Dan bagaimanapun juga beliaulah pemimpin kita sekarang. Ya. Tapi masih relevan nggak kita bicara tentang korelasi ya? Sekedar flashback juga. Ya. Kemarin itu kan dalam tanda kutip benar-benar baru sana ya, sering lapor ya, ke polisi betul. dan apa. Perlu nggak recovery politik atau apa supaya kedepannya Bapak Mahyaldi dan Audi ini secara politik stabil dan ada dukungan dari DPRD dan sebagainya. Bagaimana Pak Asradi melihat ini? Iya, kalau kita bicara demokrasi berarti bicara dua hal, kontestasi dan partisipasi. Nah, dari segi kontestasi kan sudah selesai. Artinya bahwa sudah dapat pasangan yang memenangkan, dan bahkan secara konstitusional pun sudah dilakukan gugatan terhadap perselisihan hasil pilkada kan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah dijamin oleh undang-undang. Dan oleh demikian ya, sebagai masyarakat yang dewasa berdemokrasi ya kita dukung mereka siapapun yang memang dulu tidak mendukung, karena ini pilihan masyarakat kita dan pemimpin yang kita dukung bersama, ya ke depan kita dukung bersama apapun konsekuensi dari pilihan-pilihan dulu gitu. Dan saya pikir itulah cara kita membangun demokrasi. Nah, persoalan ketidakpuasan, persoalan dengan masalah yang lain itu biasa. Ya, kita tunggulah 5 tahun lagi. Kalau mau siapkanlah, kita ulang lagi. Begitulah demokrasi. Kan beliau tidak selamanya memimpin atau menjabat atau berkuasa. Nah, kita beri waktu 5 tahun, kita dukung bersama. Apa yang bisa kita bantu sesuai dengan peran kita. Nah, itulah demokrasi yang matang itu. Iya, bahkan sekarang tidak cukup 4 tahun, karena 2024 akan pilkada serentak. Iya, bisa jadi seperti itu ya, tergantung pada perubahan undang-undang nanti gitu ya. Oke, Pak Asradi, kita flashbacknya sudah mungkin terakhir. Sekarang tadi juga Pak Mahyaldi sudah mengucapkan bahwa dia akan memenuhi janjinya untuk 100 hari pertama dia menjabat.
Ini penting nggak 100 hari, 200 hari apa ini penting nggak dalam ukuran politik gimana? Ini kan apa ya, gaya kepemimpinan Barat gitu ya, 100 hari diberi penilaian 3 bulan kurang lebih ya, kemudian nanti ada lagi setahun evaluasi. Ya ada plus minusnya. Kalau plusnya itu artinya bahwa dalam waktu 100 hari beliau konsentrasi untuk bekerja keras, menunjukkan atau memperlihatkan kepada warga komitmennya. Saya pikir itu sebagai sebuah langkah awal ya penting kalau dalam sisi positifnya. Simpati dukungan ya. Paling tidak untuk melihatkan bahwa saya memimpin ini memang punya komitmen. Paling tidak seperti itu. Tapi sisi lemahnya adalah kalau 100 hari itu dalam waktu yang terbatas itu janji itu tidak bisa diwujudkan, kan jadi persoalan juga sisa kepemimpinan berikutnya dalam arti beberapa tahun ke depan gitu kan, berapa tahun ke depan. Jadi saya pikir kita ambil yang positifnya saja, bahwa kita dukung 100 hari kah namanya, atau setahun kah namanya, atau 5 tahun, harus diberi dukungan. Karena bagaimanapun pemerintahan ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Nah dalam konteks inilah kalau kita bisa memberikan dukungan pada beliau, ya tentu harapannya janji, kampanye, komitmen untuk mewujudkan kepentingan masyarakat itu akan bisa diwujudkan. Nah, kita berharap seperti itu. Iya, lagi pula kalau saya melihat yang paling pas itu mengucapkan janji, komitmen merealisasikan 100 hari itu mungkin levelnya presiden ya. Karena gubernur dan wakil gubernur kan wakil pemerintah pusat di daerah. Betul. Artinya dia sangat bergantung dengan pusat, pusat. Ini negara kesatuan juga gitu. Jadi saya pikir tapi bagus-bagus aja sih mereka berkomitmen seperti itu. Jadi ada juga yang dipegang oleh masyarakat, mau dikawal dan sebagainya. Oke, dalam ritual dalam tanda kutip ini kan berulang terus nih. Biasanya akan ada pergantian kabinet dalam tanda kutip SKPD, OPD gitu. Dengan kalau Pak Asnal dilihat, ini sebetulnya Sumatera Barat yang paling substansi betul sektor-sektornya Sumatera Barat apa yang mesti jadi perhatian oleh pasangan baru ini? Iya, tentu 6 bulan pertama yang harus dilakukan oleh beliau atau pasangan ini adalah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang merupakan perwujudan dari visi misi beliau. Nah, RPJMD inilah yang akan dipegang gitu. Jadi memang agak kontradiktif juga dengan 100 hari itu nantinya gitu. Karena memang RPJMD-nya belum disusun. Paling 100 hari itu adalah melaksanakan apa yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya. Tapi kalau yang namanya RPJMD mereka yang visi misi dituangkan dalam RPJMD itu ya 6 bulan setelah itu paling lambat harus masuk dan dibahas di DPRD. Nah itu sebagai pegangannya gitu. Nah kemudian terkait dengan apa yang menjadi program utamanya, saya pikir ini menarik untuk kita bahas karena beberapa kajian atau diskusi yang sudah dilakukan oleh kedua atau pasangan ini sebelum menjadi gubernur terpilih itu kan ada beberapa poin, misalnya masalah pertanian, perdagangan ya, karena memang konteks Sumatera Barat ini daerah yang memang kaya dengan sumber daya itu ya. Pertaniannya sungguh maju, kemudian pangsa pasarnya jelas di beberapa provinsi tetangga ya. Kemudian perdagangan karena karakter dan jiwa bisnis orang Minangkabau yang memang seperti itu, yang mayoritas Sumatera Barat. Nah itu dikembangkan satu diantaranya. Nah yang lainnya juga seperti yang disampaikan karena wakil gubernur kita Pak Udi juga generasi muda yang pengusaha yang sukses. Dia kan juga punya komitmen untuk membangun startup baru ya, bisnismen baru ya, sampai berapa itu, sampai 100.000 kalau salah saya ya, mungkin kalau salah dikoreksi. Itu kan satu hal yang perlu diwujudkan juga gitu. Nah, mungkin dalam 6 bulan tuh dibuatkan kerangkanya seperti apa. Nah, itu nanti yang akan diwujudkan selama 4 atau 5 tahun. Kalau memang 4 tahun 2024, kalau 5 tahun 2025 atau 2026 nantinya gitu. Nah, barangkali itu yang harus menjadi perhatian. Yang lainnya mungkin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih orientasikan pada pelayanan pada publik ya, reformasi birokrasi. Yang paling penting itu adalah falsafah ABSSBK. Itu kan semuanya normatif ya. Dan bisa disyarat kitabullah. Yang memang pada saat ini saya lihat juga agak kesulitan juga pemerintah daerah Pak Mon menurunkan ya adat besar di syarat kitabullah itu sebagai misi pertama. Biasanya misi pertama dalam penyelenggaraan pemerintahnya, karena saya juga pernah terlibat juga menyusun RPJMD. Dalam aplikasinya seperti apa nanti? Apa ukurannya misi ini tercapai gitu. Ada sasarannya, kemudian ada program-programnya.
ada kegiatan yang harus diturunkan ke dalam renja SKPD ya. Iya, betul. Nah ini memang agak kesulitan di misi pertama ini gitu. Kita lihat nanti apakah memang bisa dilaksanakan dengan baik ya, karena tidak sekedar ukuran misalnya tentang kesalehan sosial. Apakah memang kesalehan sosial itu bisa diukur dengan zakat. jumlah zakat misalnya kan, apa itu udah bilang soleh gitu, atau dalam konteks ke iman dan takwa itu berapa jumlah masjid misalnya, berapa jumlah jamaah, itu kan susah juga untuk melihat indikator seperti itu. Walaupun pemerintah memang menggunakan itu gitu. Nah ini yang perlu nanti dijabarkan lagi. Iya, terkait itu saya pernah membaca survei juga sih, bahwa memang yang kesolehan itu Malaysia yang dianggap tertinggi, terbaik ya. Terbaik ya. Artinya orang Malaysia itu, saya baca salah satu survei dulu, itu dia ucapan sama tindakannya itu sejalan. Sejalan ya. Kalau di kita ucapan baik belum tentu perilakunya. Belum tentu baik. Apakah ini juga ukuran kesolehan nanti? Tapi itu menyambung tadi. Cuman gini, dalam waktu kampanye kemarin, itu biasanya kan memang kadang-kadang pasangan ini berkreativitas kadang-kadang keluar dari konteks visi misinya. Betul. Saya mengamati kemarin itu yang lebih dominan itu Bapak Audi Joynaldi. Dia banyak bicara soal milenial, program-program milenial, startup teknologi dan sebagainya. Apakah ini kan yang kita takutkan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ini ada potensi konflik. Kalau wakil gubernur terlalu maju, ini akan jadi masalah juga. Dan ini dalam perjalanan ini bagaimana sih kalau dalam pandangan Pak Asrinaldi melihat potensi meredam konflik antara wakil gubernur dengan gubernur, kewenangan dan sebagainya ini gitu. Ya, kalau dari sisi itu sebenarnya undang-undang sudah mengatur ditegaskan misalnya bahwa wakil gubernur atau wakil kepala daerah itu membantu kepala daerah. Iya, semua kata-katanya membantu di undang-undang. Nah, ditambahkan lagi nanti ada penugasan dari kepala daerah. Ya, penugasan kepala daerah itu biasanya itu dibicarakan sebelum mereka terpilih biasanya. Mereka sudah ada komitmen, sudah ada kesepakatan. Nanti bantu saya di bidang A, B, C, D atau urusan A, B, C, D gitu. Nah, kalau komitmen itu bisa dipegang sampai mereka dilantik dan menyelenggarakan kekuasaannya, saya pikir tidak akan ada konflik ya. Banyak juga saya melihat kepala daerah yang memang berhasil dengan itu, sepanjang komitmen itu. Nah, tapi kalau seandainya sudah disepakati di awal, kemudian tengah jalan, ya karena memang ada kepentingan lain, ya apalagi kita tahu ini kan gabungan PKS dan P3. Nah, kepentingan partai, kepentingan individu, kelompok juga ada. Tim sukses dan sebagainya. Ya, tim sukses dan seterusnya. Nah, ini yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai pasangan yang memang sudah committed untuk melaksanakan programnya dan sudah diberikan tugas dan kewenangan masing-masing, tiba-tiba tengah jalan berubah. Nah, ini yang membuat seperti Pak Mon sampaikan tadi akan merasa tidak nyaman, dan ini akan berdampak kepada pecah kongsinya penyelenggaraan pemerintahan ini gitu. Dan potensi itu ada menurut saya kalau tidak dikelola dengan baik gitu. Iya. Lalu tantangan selanjutnya. Ini kan tugas gubernur kan wakil gubernur kan mengoordinasi juga ke kabupaten kota. Karena sebetulnya kan yang punya wilayah kabupaten kota sebetulnya. Betul. Dengan kita lihat sosoknya Pak Mahyaldi dengan Audi ini, apa mungkin yang mungkin jadi tantangan beliau mengoordinasi kabupaten kota dalam pembangunan sekarang? Iya, sebenarnya kepala daerah, khususnya di provinsi ini, dia dua yang dipegangnya itu. Pertama sebagai wakil pusat di daerah, makanya dia gubernur, kemudian sebagai kepala daerah otonom, itu yang disebut dengan kepala daerah itu. Nah, sebagai wakil pusat di daerah, gubernur ini bisa mengkoordinasikan semuanya. Jadi ketika pelantikan, sekarang sudah dilantik ini, besok beliau melantik ada 11 kalau nggak salah ya. 11 kabupaten kota. 2 kan belum lagi ya. Belum. Ketika dia dilantik, nah setelah itu mungkin dipanggil untuk koordinasi dulu. Posisinya supaya arah pembangunan itu sama gitu. Sekaligus mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memang visi misinya gubernur, dan itu harus didukung oleh kabupaten kota gitu. Dengan cara seperti itu akan terjalin pola kerja yang lebih rasional, kemudian saling menghargai posisi, dan tentu akan bisa membawa Sumatera Barat itu lebih baik gitu. Jadi bagaimanapun yang provinsi
itu tidak punya masyarakat, tidak punya wilayah ya, tidak punya masyarakat, dia hanya punya kekuasaan. Untuk apa? Untuk mensupervisi, untuk memberikan pedoman, untuk memberi norma, untuk memberi kriteria pengawasan kepada kabupaten kota. Nah ini dalam rangka inilah barangkali gubernur kita yang terpilih nanti Pak yang sudah terpilih ini Pak yang dilantik ini Pak Mahyildi dan Pak Audi ini bisa mengkoordinasikan apalagi 11 kepala daerah ini kan baru semua ini. Nah kan dia menyusun visi misi juga. Jangan sampai visi misi ini justru tidak sama dengan visi misinya provinsi gitu. Betul. Nah ini menjadi tantangan juga bagi Pak Mahyildi dan Pak Audi nantinya. Gitu. Iya, oke. Kemarin Ketua DPRD ya, Pak Supardi mengingatkan bahwa yang pasangan yang baru dilantik ini, Pak Mahyildi dan Pak Audi ini udah langsung harus bekerja. Karena ada titipan lanjutan pembangunan yang mesti diselesaikan. Ada jalan tol, ada main stadium, ada pembangunan lainnya. Cuman yang jadi masalah dalam tanda kutip itu anggarannya terbatas. Nah, ini kan dalam konteks hubungan dengan pusat dan pendapatan asli daerah. Kondisi seperti sekarang. Kira-kira mungkin sekedar masukan atau dari Pak Asrinaldi, bagaimana melihat hubungan dalam konteks bahwa beliau ini secara partai kan orang PKS, dengan bagaimana merangkul pusat dana-dana seperti itu tuh untuk membangun Sumatera Barat. Iya, memang ada beban psikologis juga ya, psikologis politik ya, ketika memang posisi PKS di pusat itu sebagai oposisi pemerintah ya. Tapi saya pikir Presiden juga harus bijak juga untuk melihat bahwa daerah itu adalah bawahan dari pemerintah pusat. Nah, ketika yang jadi gubernur itu adalah dari partai lain, tapi posisi dia wakil pusat itu memang harus diakomodir juga oleh pusat gitu. Nah, dengan berpikir seperti itu ya kendala-kendala yang kita khawatirkan itu bisalah diatasi ya sepanjang Pak Gubernur kita Pak Mahyildi bisa memberi memberi ruang untuk diskusikan mungkin atau mendekatkan diri ya kepada pemerintah untuk menjelaskan bagaimana kondisi Sumatera Barat. Saya pikir itu akan bisa membantu gitu. Ditambah lagi kalau kita lihat dalam konteks partai, P3 kan bagian dari pemerintah juga sebenarnya. Dalam ini pemerintah koalisinya Pak Jokowi ya. Sebenarnya Pak Audi juga bisa menggunakan ruang itu gitu, dengan DPP partai P3 yang ada di pusat ya. Nah, tergantunglah bagaimana mereka berdua untuk membuka jalan ke pusat, ke kementerian untuk mendapatkan dana alokasi khusus barangkali ya, atau mungkin ada penugasan dari Presiden untuk membuat proyek-proyek atau kegiatan apa. Saya pikir itu yang kita harapkan sebenarnya gitu. Kalau ingin Sumatera Barat ini maju. Memang tantangannya Pak Mahyildi ini memang benar-benar harus pintar memposisikan dirinya. Betul. Apalagi ini sebentar lagi, bahkan sudah dimulai sekarang sebetulnya panasnya bagaimana pilpres ke depan, survei dan sebagainya. 2024, ini kita bicara politik PDIP, PKS saya pikir memang tantangannya di Pak Gubernur kita ini memposisikan ini. Berarti bagaimanapun kita melihatnya, kita harus optimis dengan pasangan ini. Iya jelas. Inilah yang harus kita terima ya, dan kita menganggap ini sebagai sebuah anugerah yang memang harus kita manfaatkan. Ya artinya Pak Mahyildi, Pak Audi juga bisa dan harus merangkul mungkin yang dulu merasa sebagai lawan untuk mendapatkan posisi sebagai gubernur wakil gubernur, sekarang dirangkul karena memang membangun Sumatera Barat ini tidak mungkin hanya kelompok per kelompok gitu, tapi memang keseluruhan komponen yang ada, elemen yang memang punya potensi dilibatkan, dan insya Allah kita akan bisa jauh lebih maju. Tadi Pak Mon juga sampaikan keterbatasan anggaran pendapatan belanja dan belanja daerah kita yang terbatas itu memang harus mendapatkan sumber-sumber lain gitu. Ada pekerjaan lain yang lebih penting menurut saya, misalnya jalan tol. Jalan tol itu kan sebenarnya kan proyek strategis nasional yang sampai sekarang juga belum menampakkan progres. Nah, itu kan juga bagian dari bentuk kepercayaan pemerintah pusat sebenarnya untuk dititipkan di daerah, laksanakanlah ini. Tapi ketika itu tidak terlaksana, tentu untuk memberikan proyek baru juga akan malas juga pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden kan. Ya, sedangkan ini aja nggak selesai, apalagi mau minta lagi gitu. Jadi barangkali saya juga melalui forum ini mungkin Pak Mahyildi atau Pak Audi, Pak Mahyildi lah yang lebih dominan ya karena beliau gubernur,
untuk segera memfasilitasi atau paling tidak bisa memfasilitasi agar proyek strategis nasional jalan tol yang menjadi sirip tol Sumatera itu bisa membantu pembangunan infrastruktur Sumatera Barat, dan kita berharap itu juga memberi dampak positif ekonomi kepada masyarakat. Karena nanti di exit tol itu di beberapa, kalau nggak salah ada 6 pintu exit, itu juga akan muncul aglomerasi kota-kota baru yang akan muncul gitu. Ada ada infrastruktur tol, nanti juga akan terbentuk lah manufaktur perusahaan-perusahaan kecil atau pabrik-pabrik kecil menengah ya, untuk bisa memasok terus ke Pekanbaru, ke Sumatera Utara, ke Jambi, karena tolnya sudah terhubung gitu kan. Nah, kita berharap seperti itu. Iya, kemarin bahkan walaupun sebentar ya, penjabat gubernur gitu ya, kan, Pak Hamdani itu tuh udah mengusulkan proyek strategis 9 proyek itu kan. Iya. Ada pembangunan jalan yang di Tinjau Lawi, ada mungkin tol lagi tambahannya ke Damasraya ya, kayak apa dan banyak lagi. Iya, ini memang tantangannya, maka memang harus sepertinya memang soal anggaran dan ini jadi tantangan mereka gitu. Termasuk juga mungkin ada secara politis ya. Kita tidak menafikan bagi pusat Sumatera Barat itu kan agak bagaimana kita menyebutnya. Jadi dan terakhir juga ada kasus-kasus, bukan kasus sih, penolakan soal SKB 3 menteri dan apanya gitu. Jadi memang tantangannya posisi gubernur kita yang baru ini melihat kasus seperti sekarang, ditambah lagi sekarang ada kasus juga yang sedang dibuat pansusnya oleh DPRD. Oh iya, kasus ini penggunaan dana COVID ya. Jadi memang ini beban Pak Mahyeldi, Pak Audi ini memang saya pikir cukup berat lah gitu kan. Terus juga saya melihat juga posisi perantau dalam hal pembangunan ini, mungkin ini kan sebelumnya disebut-sebut saja dan sebagainya, hilang seperti itu. Kalau Pak secara politik dan dukungan perantau dalam pembangunan Sumatera Barat, bagaimana Pak? Saya pikir sangat signifikan Pak Mon ya. Contoh saja misalnya Sulit Air Sepakat itu ya. Itu baru bicara nagari ya. Itu luar biasa pembangunan di sana, dan berapa uang masuk setiap tahun untuk membangun nagarinya gitu. Itu baru satu nagari. Sumatera Barat ini kan terdiri dari berapa? 900 lebih nagari. Anggaplah nagari itu basis sosial budaya mereka gitu. Nah, kalau kita berdayakan nagari ini, uang dari kawan-kawan perantau ini atau bapak-bapak perantau ini akan masuk Sumatera Barat, bisa membangun Sumatera Barat gitu. Nah, ini memang menjadi tantangan bagaimana mengelola itu. Kita sudah ada Gebu Minang. Cuma kan kita melihat Gebu Minang ini ya bagaimana kontribusinya saya tidak tahu persis ya. Tapi kan saya belum melihat apa yang memang landasan ekonomi yang dibuat oleh Gebu Minang ini sehingga bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat. Nah, itu mungkin yang kita harapkan lah. Kalau ada mungkin belum dulu ada Saudagar Minang. Saudagar Minang, tapi gimana perkembangan sekarang? Katanya dulu membuat inkubasi pengusaha-pengusaha baru. Tapi kan nggak ada ya, nggak terlihat kan? Iya, tapi bagaimanapun juga malahan dulu ada yang berpendapat ini dari perspektif lainnya, membangun Sumatera Barat, membangun Padang dan daerah-daerah ini lebih gampang katanya, karena perantaunya banyak sekali yang transfer uangnya juga gitu. Karena yang berada di kampung itu malahan banyak yang hidup juga dari transfer anaknya dan sebagainya. Jadi bagaimana mengelola perantau untuk membangun ini salah satu potensi. Jadi malahan ada yang berpikir seperti itu, ringan kok membangun Sumatera Barat. Kita kan sudah ada juga biro rantau. Biro rantau. Nah, itu mungkin diberdayakan lagi, menggait potensi ekonomi yang dari rantau itu difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi untuk mengembangkan Sumatera Barat. Nah, kita lihatlah, kita tunggulah. Mudah-mudahan Pak Mahyeldi, Pak Audi memberi perhatian pada konteks itu. Gitu. Oke, berarti ada pesan ke pasangan ini mungkin terakhir Pak? Iya, jelas bagaimanapun Pak Mahyeldi dan Pak Audi kita apresiasi usaha dan komitmen beliau ya, dan kita berharap bahwa Sumatera Barat nanti ke depan akan lebih baik di bawah kepemimpinan mereka berdua ya. Tentu jauh lebih baik dari apa yang sudah ada. Nah, sebab legacy ini juga akan dinikmati oleh masyarakat Sumatera Barat ya. Nah, kalau seandainya kita bisa membuat lebih baik, terutama dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks pembangunan manusia, kemudian SAKIP ya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan seterusnya, kemudian indeks demokrasi Indonesia yang juga Sumatera Barat juga di bawah itu ya, kebebasan sipil itu.
Kalau indikator-indikator makro yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu bisa dicapai, ya insya Allah Sumatera Barat, kalau sekarang pada posisi 9 atau 10 besar lah, ya Sumatera Barat termasuk hebat lah di Indonesia ini, ya 10 besar. Tapi untuk sampai 5 besar itu mah belum. Nah, kita minta kepada beliau berdua ini supaya bisa mengupgrade level masyarakat Sumatera Barat atau level Sumatera Barat di tingkat nasional itu ya minimal 5 besar. Setiap kegiatan pemerintahan, kegiatan olahraga, kegiatan apapun lah gitu. Nah, itu yang kita harapkan, Pak Mon. Oke, terima kasih Pak Srinaldi. Baik. Demikian diskusi kita hari ini. Itu menjadi simpulan kita dari statement terakhir dari Bapak Srinaldi tadi. Semoga Sumatera Barat makin baik di gubernur dan wakil gubernur baru ini, dan tetap kita dukung selama beliau berjalan di garis yang diketentukan. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.